Sahabat-sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema yang sepekan yang lalu telah kita bahas, yaitu dari mana datangnya setan yang datangnya setan menggoda kita itu dari mana. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa setan yang pertama adalah masuknya lewat pintu kejahilan, dan ini adalah pintu yang sangat lebar, pintu yang sangat utama di antara pintu-pintu yang lain. Kemudian yang berikutnya, pintu datangnya setan kepada kita, pintu datangnya setan menguasai kita. Yang kemarin yang kedua adalah pintu ghadab atau marah. Makanya kita berusaha bagaimana di dalam hidup itu bisa memanage emosi kita sehingga tidak gampang marah, bahkan justru lebih mudah untuk memaklumi, memahami, dan memaafkan. Dan lebih bagus lagi mendoakan. Terus pintu berikutnya, pintu setan yang banyak mengganggu manusia, menguasai manusia, adalah pintu kerakusan. Ya. Jadi rakus ini pintu yang benar-benar juga bisa menguasai manusia. Betapa tidak saudara jadi pecah. Karena apa? Gara-gara harta warisan. Dan seperti ini di lapangan, Masya Allah, banyak sekali. Ya, yang dulunya pada waktu bapak ibunya masih ada yang mengkondisikan untuk rukun, saling mencintai. Akan tetapi pada waktu bapak ibunya sudah meninggal, Masya Allah, karena didikan agamanya kurang, pemahaman agamanya kurang, apalagi ditopang dengan kemiskinan, apa yang terjadi? Mereka kena gangguan pintu setan, datangnya setan yaitu dari pintu rakus. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Ya, kamu bermewah-mewahan sehingga membuat kamu itu lupa kepada Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan kamu bisa seperti itu? Kamu bermewah-mewahan, lomba dalam urusan harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk liang lahat. Ya, jadi ini pintu yang mudah dimasuki. Persahabatan yang bagus gara-gara perkara uang, pertetanggaan yang baik jadi pecah karena harta, uang dan sebagainya. Maka di sini kalau kita tidak bisa memahaminya dan kita terjebak di sini, ya. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, ujian. Ya. Wa fitnatu ummati, dan fitnah atas umatku itu yang paling besar. Ya, di antara fitnah yang lain adalah al-malu, masalah harta. Jadi Rasulullah itu sudah tahu. Jadi ya, bahwa kita itu kalau sudah urusan harta, kalau tidak pandai-pandai, Masya Allah, bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa lupa sanak kerabat, ya. Dan fakta-fakta seperti ini, Masya Allah, banyak sekali diterangkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu itu merupakan an-dzikrillah, lupa, ingat kepada Allah. Ya. Jadi seperti ini. Makanya, Masya Allah, kalau kita tidak paham masalah ini, kita senantiasa diombang-ambing. Bahkan bukan harta itu untuk dinikmati, justru kita akan dibuat pontang-panting
oleh harta kita. Dan fakta seperti itu banyak sekali di lapangan. Rumahnya sudah bagus, tetapi kerjanya sampai lembur malam, sampai tidak tahu waktu, sampai tidak tahu istirahat. Karena pada ini masuknya setan juga lewat pintu itu. Lewat pintu rakus urusan harta. Ya, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa, ini ya kita mudah-mudahan termasuk golongan ini, man asrafa hubbud dunya, ya, barang siapa orang itu yang benar-benar dikuasai oleh dunia, maka orang itu akan ditimpa 3 masalah. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kesengsaraan yang tidak berkesudahan. Jadi pada waktu orang itu sudah hubbud dunya, gila dunia, itu justru akan mendapatkan kesengsaraan kita. Ya, lupa segala-galanya, bahkan terhadap dirinya sendiri pun juga lupa. Jadi kesengsaraannya berkepanjangan, ya, yang tidak berkesudahan. Dan ini banyak contoh kasus-kasus seperti ini di lapangan. Terus apa lagi? Yaitu kerakusan yang tidak berkecukupan. Jadi terus, kata pepatah, orang yang rakus itu, yaitu tadi, terus seperti orang minum air laut. Semakin minum, akan semakin haus. Semakin minum, akan haus. Rasulullah mengumpamakan orang-orang yang rakus kepada dunia itu seperti orang yang diberi lembah, masih minta lembah yang kedua. Apa kata Rasulullah? Dia tidak akan berhenti kecuali mulutnya sudah dimasuki tanah. Apa artinya? Hatta zurtumul maqabir, sudah masuk dalam tanah. Terus kemudian apa? Yang ketiga, ujiannya yaitu siksa bagi orang yang terlalu hubbud dunya, akan dibuat dia itu berangan-angan yang tidak bertepian. Jadi tidak ada berketepian, tulul amal. Jadi isinya hidupnya cuma andai kata, jikalau, umpama, terus seperti itu. Dan ini mudah sekali orang dimasuki setan pada waktu orang itu hubbud dunya. Ya, makanya kata Rasulullah bahwa cinta dunia yang berlebih itu adalah induk dari kerusakan dari seluruhnya. Ya, bukankah kapitalisme? Ya, itu juga seperti itu. Tidak ada. Jadi dia secara sudah kaya. Yaitu tadi, ya, kapitalisme dan sebagainya. Jadi tidak ada batasannya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah kikir. Nah, kikir itu juga begitu. Pintu setan masih. Kemarin kita diajari doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan bakhil. Kikirnya bukan main. Dan itu sering didendangkan oleh setan. Makanya Allah abadikan dalam Quran, as-syaiton ya'idukumul faqra. Ya, setan itu akan menakut-nakuti kalian al-faqra dengan kefakiran. Jangan sedekah, nanti kamu miskin. Coba uangmu sekian, kamu kurangi sekian. Nah, jadi yang setan itu menggoda itu lewat itu, dibikin ketakutan untuk infak sedekah. Ya, jadi yang di jalan itu cuma otak kirinya saja, otak kiri atau otak matematika aja. Jadi kalau ini dikurangi segini, nah itu. Dan itu banyak. Padahal pada waktu orang itu kikir, apa yang terjadi? Orang itu tidak bakal bahagia. Senantiasa ketakutan dan ketakutan. Beda sama orang yang suka memberi. Masya Allah. Orang dikasih tetangga, pisang, dikasih oleh-oleh, habis bepergian senang.
Tapi coba, subhanallah, kalau kita bisa memberi orang, Masya Allah, senang itu lebih daripada itu. Pada waktu kita bahagia, senang, zat-zat endorfin, ya, nah, hormon-hormon endorfin itu muncul, orang itu sumringah, kelihatan bahagia, dan awet muda, imunnya menguat, hidupnya ceria. Beda sama orang fakir, apa sama orang gigil. Isinya ketakutan dan ketakutan. Selalu allazi jama'a malahu wa addada. Pekerjaannya cuma menghitung, mengumpulkan, menghitung, dikumpulkan, dihitung, dikumpulkan, dihitung, dikumpulkan, dan itu. Ini potensi masuknya setan mudah sekali. Jangan dibayangkan, jamaah rahimakumullah, bahwa setan menguasa itu hanya sekedar kesurupan, bukan. Pada waktu orang itu pelit, bakhil, tidak menafkahkan hartanya sebagai di jalan Allah, apa yang terjadi? Masya Allah, dia akan menyusahkan orang lain, ya, dan dia dikuasai. Ya. Pada waktu dikuasai seperti apa yang terjadi? Pelitnya, jadi membuat di dalam masyarakat menjadi macet. Apa yang bisa dilakukan apabila suatu kampung warganya banyak yang bakhil? Masjid tidak akan selesai. Apa yang terjadi bila di dalam komunitas dakwah harka sudah tidak mau infak sedekah, bagaimana perjalanan dakwah? Masya Allah. Jadi bahwa setan itu menakut-nakuti manusia masuk lewat harta, yaitu ditakut-takuti, yaitu kumul faqra, ya, ditakut-takuti dengan kefakiran. Wa ya'murunakum bil fahsya, diajak untuk berbuat keji, nambah-nambah dengan jalan yang tidak benar, korupsi, ngambil milik orang. Karena apa? Itu tadi, karena kikir tadi, Masya Allah. Jadi kikir itu juga menjadi pintu setan bisa menguasai manusia. Jadi setan itu bisa menguasai manusia lewat pintu kikir. Yang berikutnya, yang kelima, insya Allah, adalah pintu yang terbesar juga. Setan itu menguasai manusia lewat pintu sombong. Masya Allah, Masya Allah, pintu sombong. Ini yang paling dibenci sama Allah. Ya, makanya dalam surat Al-Isra itu, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di atas bumi dengan sokak. Jadi seperti itu Allah memesankan. Dalam banyak ayat diceritakan bahwa jangan sombong, jangan sombong. Ya. Bahkan iblis alaihi laknatullah, sering kita ungkap, itu masuk di laknat Allah bukan karena mereka sekedar tidak beribadah, bukan. Kalau maksudnya asalnya itu kalau soal ibadah justru paling top, lebih top dari kita. Bahkan mengenal ma'rifatullah, dia kenal dengan Allah. Ya. Dia ibadahnya ribuan tahun, ratusan tahun. Tapi pada waktu disuruh oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat dan makhluknya untuk bersujud menghormat kepada Nabi Adam, fasajadu, maka sujudlah semua, menghormat semua kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu makhluk Allah yang mulia. Walaqad karamna bani Adam. Ya. Tapi apa? Tidak sujud. Aba, sombong dia. Aba, dia mengabaikan. Ya? Balelo. Wastakbar, dia sombong. Masya Allah. Wa kana minal kafirin. Akhirnya dia dikategorikan menjadi kafir. Apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar dari ini. Dilaknat sama Allah. Ya. Karena kesombongannya. Kenapa? Dalam ayat yang lain, wahai iblis, ya,
Kenapa kamu, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Nabi Adam, kepada ciptaan Adam yang aku buat dari tanganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia sombong? Apa sombongnya? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah. Jadi bahasanya ana khairu minhu. Ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Ya, aku diciptakan, engkau ciptakan dari unsur api dan Adam dari unsur tanah. Masya Allah. Padahal iblis itu ibadahnya Masya Allah. Ratusan tahun, ribuan tahun. Tetapi karena kesombongan, makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak bisa dikuasai oleh setan dari pintu-pintu sombong. Karena kata Rasulullah SAW, man kana mithqala habbatin min kibrin, ya, barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun ya sebiji zarah, ya, dalam hadis yang lain la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Apa kata Rasulullah? Man kana, siapa yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, ya, ada sifat sombong walaupun sebiji zarrah. Na'udzubillah, ya Allah, subhanallah, waliyadzubillah. Kita berlindung sekali. Nah, orang sombong bukan hanya pakai baju bagus, rumahnya bagus, tidak nyapa, bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Tapi sombong itu adalah, Masya Allah, ya, yang dikatakan sombong itu paling tidak ada kesimpulannya ada dua. Ya. Yang pertama adalah batarul haq, kata Rasulullah. Sombong itu paling tidak ini ada dua. Batarul haq, menolak kebenaran. Ada ustadz, ada kiai yang mungkin dianggap junior, masih muda, ngasih tahu seorang pejabat, ngasih tahu seorang yang mungkin juga dari kalangan para alim ulama atau kiai juga tentang dilarang korupsi. Justru dia menolak, ya, dengan dalih dianggap masih muda, ya, menolak kebenaran, dihimbau, disarankan, dianjurkan untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dikatakan radikal. Alasannya apa? Karena yang nasihati masih muda dan pengikutnya sedikit. Dikatakan bagaimana kita supaya menerapkan syariatnya Allah. Dia sombong. Syariat Allah tidak pantas kalau di negeri kita, ya, karena heterogen, ya, macam-macam. Ada agama ini, agama itu, suku ini, suku itu. Ini kesombongan. Ya, bukankah Nabi Muhammad SAW di Madinah juga begitu? Jangan dikira di Madinah semuanya orang Islam, enggak. Ada agama-agama lain, ada suku-suku yang lain. Tapi dengan dakwah Rasulullah SAW dibantu para sahabat, akhirnya di sana menjadi cikal bakalnya tegaknya syariat Allah, tegaknya daulah Islamiyah. Ya. Jadi pada waktu diingatkan seperti ini dengan dalih masih muda, anak-anak apa itu sombong, ini adalah pintu setan. Hati-hati. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam pada waktu melihat semut saja, Nabi Sulaiman itu bersyukur. Jadi memperhatikan Nabi Sulaiman dengan gerak-gerik semut, omongan semut. Nabi Sulaiman yang king of the king, raja di raja, diberi mukjizat yang banyak, bisa menundukkan semua bangsa jin, bisa bicara dengan binatang, naik kendaraan angin, bisa memindah sehingga sana Ratu Bilqis, kekayaannya, Masya Allah. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli Rabbi. Ini dari Tuhanku, ini anugerah dari Tuhanku. Tidak sombong. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga dari penyakit satu ini adalah penutup pintu surga. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Terus yang kedua yang dikatakan sombong adalah wa ghamdun nas, yaitu meremehkan orang.
Sebagaimana iblis tadi, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kamu. Na'udzubillah. Jadi ternyata pintu-pintu syaitan itu begitu banyak sekali. Ya, Masya Allah. Akhirnya karim, akhirnya fiddin, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi begitu banyaknya pintu-pintu syaitan yang bisa masuk ke dalam diri kita. Kalau tidak, Masya Allah, endingnya kesengsaraan yang berkepanjangan itu apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesengsaraan jauh dari masyarakat, dibenci orang karena sombong. Karena apa? Karena rakus. Karena apa? Karena materi. Masya Allah.